Bareskrim Polri telah menangkap dan menetapkan ratusan tersangka terkait dengan kasus demo yang berujung ricuh yang terjadi pada penghujung Agustus 2025. Kabar Eskrim mengklaim jika orang-orang yang ditangkap merupakan pelaku kerusuhan, bukan pendemo. Sore, hormati, terima kasih. Jadi dari rilis yang disampaikan oleh Bareskrim Polri ada 959 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk diantaranya 295 anak. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polri juga mencatat ada 246 laporan yang masuk ke Polda dan 1 laporan masuk ke Bareskrim. Sementara soal barang bukti yang disita seperti bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Polisi juga memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga individu yang diamankan merupakan mereka yang perusuh, bukan merusak fasilitas hingga merusak fasilitas umum. Jadi ditekankan sekali lagi ya bahwa bukan pendemo yang diamankan, tapi mereka yang melakukan kerusuhan dan juga pengerusakan fasilitas umum. Teman-teman sudah siap seluruhnya? Oke, kita hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi, sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Sampai dengan saat ini, Polri telah menangani 246 laporan polisi yang ditangani di tingkat Mabes, ada yang ditangani oleh Ditipid Siber Bareskrim dan juga 15 satuan wilayah Polda. 295 anak dengan rincian yang setelah diproses, 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi. Artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Kejaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemberkasan proses. Ya, jadi kita sudah lihat ada ratusan orang yang diamankan, bahkan hampir 300 anak juga terlibat di sana dan sebagian sudah dilakukan diversi dan ini sudah sesuai dengan kaidah hukum yang diberlakukan. Harapannya adalah baik itu anak-anak maupun tersangka yang dewasa ini menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada intervensi sama sekali dan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun ya. Nah, harapan seperti itu. Makanya kita coba bahas ya pagi hari ini ya. Sudah hadir bersama kami ada Ibu Margaret Aliatul Baimunah, Ketua KPAI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kemarin ikut juga kan ya, Bu ya, pada saat Polri ya. Iya, Nah, nanti kita coba tanya-tanya ya. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada anggota Kompolnas, ada Irjen Purnawiran Ida Utari Purnamasasi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza Ibu. juga. Baik. Ya, saya ke Ibu Ida dulu, Ibu Ida. Baik, Ya. Ibu Ida, ini harapannya adalah tidak ada intervensi maupun kekerasan terhadap para tersangka yang sudah diamankan oleh polisi ini. Ada ratusan orang di sana. Bagaimana Kompolnas menjamin keamanan para tersangka? Ya, terima kasih, Mas. Begini, Kompolnas ini kan sejak awal ikut di dalam proses ini ya. Mulai saat kerusuhan, kemudian berikutnya maupun pasca kerusuhan. Ternyata memang saya miris sebenarnya, kami itu miris. Anak-anak itu banyak sekali yang dilibatkan di dalam ini. Ini harus dicari siapa yang melibatkan ini. Dan kami juga
turun ke lapangan, dibagi komisioner ini ke beberapa provinsi atau daerah untuk melihat secara langsung, mengecek secara langsung sebagaimana tugas kami di Kompolnas, dan memastikan bahwa anak-anak ini sebagai ABH itu diperlakukan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena yang menangani PPA, saya yakin mereka adik-adik saya itu atau teman-teman di kepolisian itu mampu melaksanakan dengan baik. Mereka tidak dicampur dengan yang lain, tetapi mereka ditangani oleh teman-teman dari PPA. Itu, Mas. Oke. Ya. Karena kalau kita lihat kan Bu, ini kan total ada 295 anak begitu ya. Kita sebenarnya juga miris siapa yang kemudian, kalau tadi Bu Ida tanyakan siapa yang kemudian melibatkan. Kalau dari KPS sendiri melihat tidak sih mungkin ada memang oknum-oknum yang sengaja begitu ya menggiring anak-anak ini untuk bisa terlibat dalam kerusuhan? Ya, dari hasil pengawasan yang kami lakukan di beberapa titik, memang kami menggali bagaimana anak-anak ini bisa terlibat di dalam aksi atau dilibatkan dalam aksi yang seperti kemarin ya. Dari beberapa temuan itu kami menemukan satu, mereka itu memang ikut karena solidaritas antar teman. Yang kedua karena ajakan dari alumni atau kakak senior. Yang ketiga memang mereka mendapat provokasi dari media sosial. Dan memang juga ada mobilisasi kepada mereka. Jadi benar ada mobilisasi? Memang ada mobilisasi. Oke, dalam pelaksanaan penanganan sejauh ini begitu, ada laporan nggak sih pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur ini? Ketika pengamanan ya, ketika pengamanan kemarin memang kami mendengar ada yang mengalami kekerasan, bahkan sampai meninggal dunia yang di Tangerang itu ya, dan kami juga berkunjung ke sana, kemudian juga ada yang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi gitu ya, jadi ini yang kemudian akhirnya kan kita memperdalam, bahkan karena tidak anak ya, tapi ada beberapa kan kemudian orang yang hilang juga, sehingga kemudian akhirnya kita dengan beberapa LNHAM kan membentuk TPF, gitu ya, tim pencari fakta. Tidak hanya untuk orang yang hilang, tapi termasuk juga perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, kemudian juga ada dugaan pelecehan, gitu ya. Itu sih, kalau kepada anak, kami juga kemarin mendengar ada beberapa perlakuan yang tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga ini yang kemudian kami terus dorong ke Polri ya, supaya tolong fokus pada sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan, terutama di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena anak tentu harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan yang diatur di situ. Oke, kita beri kesempatan Ibu Ida untuk menjawab. Mungkin tadi Bu Margaret menemukan ada beberapa kasus yang ternyata melakukan kekerasan juga terhadap anak yang sudah diamankan begitu, Bu? Iya, memang pada saat awal itu kan semuanya kan bersamaan itu, orang dimasukkan semua awal itu. Sehingga kemudian dipilah-pilah setelah dilakukan interogasi 1 kali 24 jam ternyata ditemukan anak juga di situ. Nah, setelah ditemukan anak itulah baru mereka men-treatmentnya sesuai dengan ketentuan itu. Tapi begini, Kompolnas ini selalu menyampaikan kepada mereka, kami mengawasi kalian loh. Pastikan karena ini saya sampaikan bahwa Polri ini sedang semuanya melihat. Jadi tidak boleh satupun yang melanggar ketentuan pada saat melakukan pemeriksaan, baik itu orang dewasa maupun kepada anak-anak itu. Dan kalau kemudian terjadi kekerasan pada saat awal itu karena memang mereka tidak malam hari, kemudian setelah itu baru mereka melihat memperlakukan anak ini, bahkan mereka memberikan akses kepada teman-teman untuk bisa memberikan bantuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini. Saya pikir itu dan kalau memang itu
mungkin saat-saat ini sudah tidak terjadi lagi, dan ini menjadi kewajibannya kita semua untuk selalu mengkritisi. Dan saya terima kasih kepada KPAI juga yang ikut mengawasi ini, dan mungkin lepas dari kami juga karena memang banyak tempatnya dan kami tidak bisa menjangkau semuanya, tapi kami yakinkan kepada Pak Kabariskim waktu itu bahwa penanganan untuk anak ini harus dilakukan oleh PPA. Dan di beberapa tempat memang dilakukan oleh adik-adik Polwan, teman-teman Polwan untuk melakukan interogasi ini, dan bukan hanya Polwan tetapi tandem semuanya, karena memang nanti terhubung dengan pada saat mereka melakukan investigasi itu kan pasti ada terhubungnya dengan siapa. Kemudian kan kita tahu siapa pelakunya, siapa yang menyuruh, nah, seperti itu. Jadi ini adalah dilakukan seperti di Jawa Timur, dilakukan secara tim, kemarin di Jawa Barat juga dilakukan secara tim, dan itu menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara maraton untuk menguak siapapun yang mempergunakan anak ini sebagai alat mereka. Demikian, Pak. Ya, kita kan tahu betul ya, memang siapapun yang kemudian melakukan tindakan kriminal, dalam hal ini mungkin melakukan pengerusakan, bahkan perampasan dan lain-lain, ini memang harus mendapatkan tindakan yang setimpal. Tapi kalau melihat kasus ini sebenarnya Bu Ida dan juga Bu Margaret, ini kan konteksnya kan yang kemudian ditangkap dan bahkan juga ditetapkan tersangka kan banyak sekali, 959 begitu ya. Dan juga ini memang diketahui betul dari hasil penyelidikan memang ada provokasi di sana. Seharusnya tindakan hukum terhadap 959 orang ini tuh seperti apa, kan juga hampir 300 orang adalah anak-anak begitu ya. Bu Ida dan juga Bu Margaret, saat lagi dijawab yang saya jeda. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita lanjutkan pertanyaan saya tadi. Mungkin saya mau ke Bu Ida terlebih dahulu. Bu, kalau tadi kan Bu Margaret sudah sampaikan, memang betul ternyata ditemukan ada indikasi mobilisasi di sana, ada yang menggiring. Memang kalau dari pihak kepolisian sendiri, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi siapa sih sebenarnya yang memang memobilisasi yang kemudian membuat anak-anaknya terlibat dalam aksi kerusuhan, bahkan dengan jumlah yang cukup banyak? Ya, informasi yang saya dapatkan juga seperti itu, ada yang memobilisasi. Namun biarlah Polri yang akan mencari, dan saya yakin mereka sudah mendapatkan siapa yang mobilisasi itu. Dan karena anak-anak ini juga menyampaikan juga kepada anggota Polri bahwa para penyidik itu sudah menarik beberapa maksudnya adalah setelah mendapatkan keterangan dari anak-anak itu kan kemudian dirangkai oleh penyidik, dan saya yakin mereka sudah mendapatkan siapa pelakunya dan bahkan beberapa sudah ditangkap. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Kabariskim ya, Mbak. Iya, karena kami juga ingin melihat begitu ya, bagaimana kemudian Kompolnas betul-betul mengawal hal ini, jangan sampai kemudian isunya hilang begitu saja begitu Bu Ida. Oh enggak, kami juga mengawasi karena ini masih berkembang atau berproses terus, kami tidak bisa menyampaikan siapa, karena nanti kalau tersampaikan nanti tiba-tiba dia melakukan banyak hal kemudian mencoba menghilangkan jejaknya. Jadi bukan berarti kami diam, kami juga selalu menyampaikan. Pada saat kami turun pun kami sampaikan, mereka sudah memaparkan apa yang sudah dia dapatkan. Kemudian mereka tidak bisa rilis karena memang ini sedang berproses untuk mendapatkan siapa-siapa sebenarnya yang menjadi jaringan-jaringannya. Itu, Mbak. Oke, saya ke Bu Margaret. Bu Margaret, kita highlight lagi mengenai anak-anak yang menjadi korban, bisa dibilang begitu, ya. Dan terjadi kekerasan di sana begitu. Apa langkah yang akan diambil? Kalau tadi Bu Ida bilang ya kita juga mengawasi kok gitu, tapi kan bisa dibilang sedikit kecolongan karena tadi katanya kan banyak berbagai daerah, Kompolnas juga tidak bisa memantau semua lokasi. Tapi apa yang akan dilakukan oleh pihak anak ini yang bisa dibilang haknya diambil begitu? Ya sebenarnya memang kalau menyuarakan pendapat hak anak. Tapi kan tetap juga harus dalam koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya kan aksi nggak boleh lebih dari jam 18. Kalau sudah lebih itu sebenarnya kategorinya kan melanggar ya. Harusnya anak juga memperhatikan ini.
Kemudian anak kan memang diharapkan memberikan suara, menyampaikan pendapat itu di ruang zona yang aman, yang terhindar dari unsur kekerasan termasuk kerusuhan. Nah, kalau melihat dari masih banyaknya anak yang ikut serta di dalam sini, itu artinya berarti kan memang anak ini adalah kelompok yang rentan, yang filternya sebenarnya masih lemah. Mungkin karena banyak faktor ya mereka terlibat. Tetapi kemudian ketika mereka memilih tidak firok, ya tidak memisahkan diri maksudnya, ketika oh ini sudah mengarah ricuh dan rusuh nih, gitu ya. Harusnya mereka dibekali dengan pemahaman edukasi, oh ini harusnya aku minggir atau keluar dari situasi demo yang sudah tidak sesuai dengan jalur atau malah memunculkan ricuh atau rusuh gitu ya. Karena ini kan sangat rentan, rentan anak-anak mengalami kekerasan, ketika pengamanan gitu ya, mungkin aparat agak kesulitan dalam situasi yang sangat bercampur, membedakan antara ini usia anak dengan tidak, mungkin gitu ya. Apalagi kemudian ini kan orang banyak, jadi euforianya itu kan anak ditarik ke sana, ikut ke sana, akhirnya kemudian anak ada yang ikut penjarahan, ada yang ikut bakar-membakar kan gitu serem ya. juga kan, Bu, dikit-dikit viral soalnya Bu, di videoin gitu kan segala macam. Kita kan juga nggak membenarkan ada tindakan kekerasan, baik itu yang dilakukan oleh aksi massa maupun aparat gitu. Ya, justru kemudian malah ini kan agak berbeda ya situasinya ya. Karena kemudian malah diupload kan, malah live gitu ya. Nah ini tentu kan juga problem, tetapi tentu kita semua kan berharap bahwa anak-anak ini harusnya ya di tempat yang aman, kalaupun menyampaikan suara di forum yang aman, gitu ya, melalui jalan yang aman, kira-kira begitu. Nah, tetapi ketika anak-anak kemudian ikut aksi, nggak ada masalah sebenarnya juga. Tapi ketika kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, mendapatkan kekerasan, ini juga tidak diperbolehkan gitu. Mungkin kalau dari kami KPAI, mungkin perlu rasa-rasanya ada SOP nih tentang bagaimana pengamanan anak dalam situasi aksi ya. Sepertinya belum, dan kita sudah menyuarakan terkait dengan ini, gitu ya. Dan ketika anak-anak diamankan, sebenarnya kami juga berterima kasih banget dengan Polri ya, dengan polisi ya, karena KPAI diberi akses nih kemarin ketika aksi dari mulai tanggal 25 Agustus, kita bisa masuk ke PMJ untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak yang diamankan, supaya ini segera sesuai dengan koridor, dipastikan bahwa upaya pengamanan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Segera dikembalikan ke orang tua 1 kali 24 jam, gitu kan. Pada kondisi tertentu tadi ya, karena didapati ada yang bawa bom molotov, ada yang melakukan penjarahan, total kan ada 295 gitu. Anak ya Bu ya, itu kemudian 295 anak, yang 214 itu langsung dipulangkan, dikembalikan kepada orang tua, tapi tentu dalam pengawasan Bapas gitu ya. Kemudian ada 68 anak yang sudah diversi. Jadi kalau kita mengacu pada SPPA, penanganan anak atau pengamanan anak ini tentu harus menggunakan diversi gitu kan. Bagaimana upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan prinsip restorasi justice gitu. Nah, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh KPAI sendiri, tadi juga Kompolnas juga mengawasi mengenai anak ini, berarti ini terjadi karena SOP tadi belum ada ya, sehingga pengawasan langsung dibutuhkan begitu misalnya. Kalau misalnya sudah ada SOP berarti tinggal PPA aja begitu. Kalau undang-undangnya sudah ada SPPA gitu ya, tapi mungkin lebih detail di penyampaian pendapat anak di lapangan, di aksi gitu. Oke, Bu Ida mau menanggapi? Ya, begini. Sebenarnya untuk memilah dan memilih siapa ini anak itu atau orang dewasa pada saat kondisi seperti itu, khususnya di malam hari, memang polisi kesulitan. Karena anak-anak sekarang itu sudah badannya tinggi tapi ternyata usianya masih muda. Dan bahkan ini memang agak kesulitan. Jadi mereka diketahui setelah terjadinya diwawancarai, baru ketahuan oh kamu anak, kemudian dipisah, baru seperti itu. Nah, dari mulai yang sebenarnya bagus memang adalah kita tahu bahwa ini anak ya sudah diperlakukan sesuai dengan pada saat demo tahu anak-anak ya diperlakukan undang-undang SPPA atau perlindungan anak itu juga diperlakukan, tapi kan kondisinya tidak tahu pada saat malam hari itu, sehingga baru diketahui anak dipilah, kemudian
teman-teman mulai melakukan investigasi dan seterusnya. Inilah baru teman-teman di kepolisian itu memperlakukan mereka haknya anak itu bagaimana pada saat dia berhadapan dengan hukum. Makanya kemudian bisa memilah, oh ini yang harus didiversi, ini yang memang pelakunya, oh ini langsung dipulangkan. Nah ini sudah diketahui oleh anggota Polri. Dan malam itu juga 1 kali 24 jam semuanya yang sudah tidak terlibat langsung, tidak melakukan pengerusakan, langsung dipulangkan. Ini bagian juga dari kemampuan, artinya anggota sudah memahami sebenarnya bahwa mereka harus memperlakukan anak seperti apa itu. Dan saya pikir untuk SOP-nya, kalau perlakuan dari Polri juga sudah punya perkap, ada 2 perkap itu bagaimana penanganan anak. Kemudian harus dilakukan di PPA pada saat itu anak, itu menjadi SOP-nya di Polri. Tetapi pada saat unjuk rasa, kalau kemudian mereka menyampaikan bahwa ini khusus seperti Bu Alia menyampaikan bahwa anak itu berhak untuk berdemo gitu loh, anak itu berhak berdemo. Makanya pada saat berdemo ya ada pengawasan dari orang tua. Saya pikir orang tua ini harus lebih mengawasi putra-putrinya, pada saat mereka sudah tidak pulang jam segini ya sudah mulai dicari kan gitu. Ini masalahnya juga di literasi juga ke anak itu sendiri yang menggunakan media sosial, yang ternyata mengajaknya paling banyak adalah melalui media sosial. Dan Bu Ida, berduyun-duyun itu ya karena dari media sosial. Dulu kan kita diteriaki satu-satu, ini sudah ada media sosial. Ini yang penting literasi kepada orang tua, kepada guru, kepada anak-anak itu sendiri untuk menyampaikan ini gitu Mbak. Ya, Bu Ida, tapi kan memang kita temukan sayangnya begitu di lapangan faktanya masih juga ada begitu anak-anak yang kemudian diketahui bahkan membawa bom molotov, melakukan kemudian pengrusakan gitu ya. Ini yang kami butuh konfirmasi Bu, karena banyak stigma kemudian kepada mereka, ini memang anaknya memang kriminal nih atau kemudian memang hanya karena adanya provokasi yang udah membuat anak-anak ini melakukan hal-hal seperti ini Bu Ida. Faktanya seperti apa? Ya mereka kebanyakan adalah baru pertama kali ini. Kalau kriminal kan artinya dia sudah pernah menjadi pekerjaan sebagai seorang kriminal. Ini kan anak-anak ini karena terprovokasi, kemudian mereka belajar untuk membuat bom sebagaimana yang di kelompoknya itu, kemudian mereka melakukan tindakan kriminal tadi. Jadi sangat mudah untuk anak-anak itu diprovokasi, diiming-imingi uang, walaupun uangnya tidak terlalu banyak kalau menurut logika berpikir kita, tetapi karena mereka merasa bahwa ini dinaikkan motivasinya, kemudian diiming-iming uang dan sebagainya, mereka kemudian tertrigger untuk itu. Makanya karena memang masih rentan itu tadi kan kalau Bu Margaret sampaikan ya. Dari usia masih labil begitu ya. Bu Margaret, yang cukup menarik adalah tadi Anda katakan bahwa termuda adalah usia 13 tahun begitu ya. Seingat saya sih. Seingatnya 13 tahun. Karena kemarin cepat. Ya, Bu Ida tadi juga menyampaikan bahwa anak-anak ini sudah belajar dulu bom molotov, sudah disiapkan. Tapi sebenarnya hasil investigasi dari KPAI sudah mengetahui gak sih siapa koordinatornya? Oh, belum. Dan sebenarnya kan kalau penyidikan, apa untuk sebenarnya kalau penyidikan lebih ke ini ya. Nanti ke Barreskrim ini mumpung nggak ada. Ya, tapi beberapa yang menjadi motivasi tadi itu gitu ya, itu kan kami dapat dari menggali mereka-mereka yang diamankan pada saat aksi terjadi mulai tanggal 25 Agustus gitu ya. Tapi kalau lebih lanjut soal siapa yang memobilisasi, kita belum mendapatkan itu, dan biasanya memang kalau proses penyidikan kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini polisi tentunya ya. Tapi sekarang itu rasa-rasanya mempengaruhi anak untuk sampai pada titik itu butuh nggak waktu sulit. lama gak sih? Tidak sulit, karena apa? Ya? Melalui media sosial tuh mereka dapat bagaimana membuat bom, kira-kira begitu ya. Itu kan ada bisa dipelajari secara
sendiri melalui media sosial. Nah itu dia Bu, tapi kan kita kan juga sebenarnya miris ya melihat Ya. anak-anaknya. Kalau tadi Bu sampaikan, anak-anak ini kan sebenarnya meskipun anak pelaku, kalau kita melihat aturan secara hukum kan anak ini jadi korban sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, mereka sebenarnya punya hak untuk menyuarakan. Tapi Ya. kita lihat kemarin dalam aksi justru ratusan anak itu terlibat dalam aksi Ya. serupa. Apakah kemudian nanti rekomendasi dari KPAI ke depannya ya agar Ya. hal ini kemudian tidak terjadi lagi? Apakah kemudian akan ada pembatasan? Oke, anak-anak tidak boleh ikut aksi massa atau seperti apa Bu? Memang kami kemarin juga sampaikan, ini tidak bisa dilihat udah kondisinya seperti ini aja. Ya. Tapi kan tentu harus ada upaya nih untuk jangan sampai terjadi nanti, Betul. gitu kan. Maka kami tentu melihat bahwa ini nggak bisa kalau hanya sekedar pemerintah ansih nih yang membantu upaya pencegahan. Ya. Kami juga butuh ada keterlibatan dari masyarakat, orang tua, keluarga, lingkungan yang terdekat dengan anak, sekolah misalnya guru gitu ya, untuk bersama-sama melakukan upaya ini. Karena banyaknya provokasi melalui media sosial, ini problem. Maka ini tentu butuh ada penguatan literasi digital. Penguatan literasi digital ini nggak hanya kepada anak ya, tapi juga orang tua, keluarga, masyarakat, supaya mereka juga melakukan pengawasan nih terhadap aktivitas anak, Itu dia. tidak hanya di dunia nyata, Ya. tapi juga di cyber. Pengawasannya Kira-kira susah begitu. Bu, orang tuanya pada sibuk gitu ya. Nah, yang berikutnya tentu juga kan ikut andilnya pemerintah dong. Nah itu dia. Maksudnya dalam artian dari segi begini. aturan ada rekomendasi tidak? Ya, kalau kita masih merekomendasikan terkait dengan penguatan literasi digital ya. Oke. Soal yang katanya dengan media sosial tadi gitu. Ajakan-ajakan. Ya, soal ajakan-ajakan itu. Tapi kemudian juga penting anak-anak ini juga mendapatkan informasi dan pengetahuan bahwa menyuarakan pendapat itu memang hak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di dalam Konvensi Hak Anak. Tapi ada yang kemudian jangan terlibat yang rusuh, yang anarkis, gitu-gitu ya kan udah ada pembatasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada kan begitu. Nah, tapi kalau situasinya tidak aman, ya jangan ikut yang boleh melakukan aksi di jalan, nggak boleh menyuarakan pendapat melalui aksi, tapi yang tertib, yang aman, yang sopan dengan memperhatikan aturan yang tadi. Makanya kemarin dengar nggak Mas Mbak ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan kan terkait dengan anak supaya jangan ikut turun aksi pada saat periode tanggal itu. Sebenarnya itu bukan pembatasan, tapi upaya perlindungan. Karena aksi pada saat tanggal-tanggal itu sudah mengarah kepada aksi yang anarkis. KPAI juga mendorong yang hal itu rusuh, tidak yang sebenarnya? rusuh. Pembatasan Ya kalau tidak kita turun. mendorong untuk menyampaikan pendapat dalam forum yang aman, memperkuat forum anak, memperkuat forum anak yang lain gitulah kira-kira. Oke. Bu Ida, silakan Bu. Ya, saya sepakat dengan Bu Margaret untuk hal ini. Jadi memang penting anak-anak ini juga didengar suaranya gitu. Supaya ada perspektif yang berbeda yang disuarakan anak ini apa maunya. Kan kadang kemauan orang tua itu berbeda dengan kemauannya anak. Jadi memang perlu ada forum-forum anak yang dibuka untuk mereka itu berkreasi. Dan untuk kedepannya saya pikir adalah Polri juga harus berbenah juga untuk bagaimana melakukan penanganan-penanganan pada kondisi yang mulai anarkis ini sehingga tidak terlalu banyak korban yang terjadi. Walaupun kami tahu persis bahwa kalau ini murni demo masyarakat untuk seperti yang diisukan kemarin itu, saya pikir tidak akan anarkis. Tapi karena ini sudah di luar konteks, kemudian ada yang masuk di dalamnya, dan ini menjadi chaos, menjadi anarkis, maka Polri kemudian melakukan tindakan keras sebagaimana diatur dalam Perkap 01/2009. Dan ini pembelajaran bersama, khususnya bagi ini karena konteksnya anak, maka menjadi pembelajaran bagi para orang tua. Walaupun sesibuk apapun ya kesempatkan untuk menjaga anak-anaknya ini, dan mungkin ke depan juga harus diatur literasi untuk digital ini, siapa sih yang boleh menggunakan media sosial itu untuk anak umur berapa, dan Kita nantikan tuh aturannya tuh ya. dan kemudian ya ini harus ada peraturannya juga mungkin. Ya. Ya, baik, Karena Bu Ida. ini membahayakan betul bagi anak itu sendiri Betul. maupun Ini bahaya lingkungan sekali, sekitarnya. ibarat
pisau dengan dua mata begitu ya, bisa cari informasi di sana, tapi juga Ya. ada informasi atau ajakan yang tidak baik juga ada di sana. Bu Ida, terima kasih. Kami harapkan Ibu Ida juga tetap mengawal kasus ini dan juga melindungi hak-hak dari anak maupun dewasa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Ya. Terima kasih juga Bu Margaret. Terima kasih banyak Ibu Margaret, Iya. Ibu Ida, terima Pagi kasih banyak. Kami titip kasih, kasus ini Bu dikawal Margaret. betul-betul ya. Siap, Mbak. Terima kasih Terima banyak. kasih.